Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni semua dosa-dosanya, dan diperpanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang manfaat mandi yang dilakukan di waktu fajar atau mandi yang dilakukan sebelum subuh. Mandi merupakan kewajiban bagi semua orang agar badan senantiasa sehat, segar, dan bugar, bersih dari setiap kotoran yang menempel pada badan kita. Dan di dalam ajaran Islam, sebagai seorang muslim, kita diwajibkan mandi untuk senantiasa menjaga kebersihan badan. Ada waktu-waktu tertentu jika kita mandi bisa mendapat manfaat bagi tubuh kita. Mungkin tidak sedikit orang banyak yang belum mengetahui tentang khasiat dan keistimewaan dari mandi yang dilakukan di waktu fajar atau mandi yang dilakukan sebelum subuh. Sebenarnya telah banyak contoh dan perilaku tertentu di dalam Islam, namun kita tidak mengetahui bahwasanya mandi yang dilakukan sebelum subuh itu memiliki banyak khasiat dan manfaat bagi tubuh. Di antaranya adalah jika mandi dilakukan di waktu terbit fajar atau sebelum subuh sekitar jam 4 pagi, di waktu ini begitu sangat istimewa. Para nabi dan rasul adalah manusia paling mulia. Mereka senantiasa menghidupkan waktu sepertiga malam sampai fajar. Karena itulah mereka adalah manusia yang paling sehat dibanding umatnya. Dan ketelatenan mereka ini diikuti oleh para tabi'in dan salafus soleh. Mereka meraih kesehatan dengan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah, dan insya Allah termasuk kebiasaan mandi yang dilakukan di waktu fajar. Gas 03 mempunyai pengaruh yang positif pada urat dan mengaktifkan kerja otak dan tulang. Ketika seseorang menghirup udara fajar yang dinamakan dengan udara pagi, dia akan merasakan kenikmatan dan kesegaran yang luar biasa. Bagi siapa saja yang senantiasa rutin mandi di waktu fajar atau mandi dilakukan sebelum subuh, dengan istiqomah insya Allah akan mendapatkan manfaat dari mandi yang dilakukan di waktu subuh ini. Nah, berikut adalah beberapa manfaat jika kita senantiasa mandi yang dilakukan sebelum subuh. Yang pertama adalah tidak terkena penyakit air, sakit, demam, pilek, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, tidak akan terkena sihir, guna-guna, santet, baik dari bangsa jin maupun dari ulah manusia. Yang ketiga, badan akan segar, bugar, dan sehat. Yang keempat, wajahnya berseri dan bercahaya. Lalu yang kelima, doa akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita melakukan sholat subuh dalam keadaan bersih dan tidak mempunyai hadas. Yang keenam, sukar didoakan jahat oleh orang lain seperti disumpahi. Jika ia menyumpah, maka sumpah serapah yang ia katakan akan berbalik pada dirinya. Kemudian yang ketujuh, menguatkan daya tahan pada mata atau tidak mudah rabun. Sahabat yang beriman, yang dirahmati Allah, setiap hal baik tentu ada hal yang bisa merugikan jika itu dilakukan, seperti halnya dilarang mandi di waktu-waktu tertentu. Karena jika itu dilakukan, maka akan berdampak kurang baik bagi kesehatan tubuh kita. Berikut adalah waktu yang dilarang untuk mandi. Yang pertama adalah jangan mandi 30 menit setelah sholat asar. Karena di waktu tersebut kondisi darah di tubuh dalam keadaan panas, sehingga jika kita melakukan mandi di waktu itu bisa mengakibatkan akan timbulnya rasa lelah dan letih yang berlebihan. Lalu yang kedua, jangan mandi setelah maghrib. Karena pada waktu setelah maghrib antara pukul 6 sampai pukul 7, di mana di waktu ini kondisi jantung kita sedang dalam keadaan lemah. Nah, semoga kita bisa senantiasa melakukan mandi sebelum sholat subuh agar tubuh kita senantiasa tetap sehat, segar, dan bugar. Sehingga dalam menjalankan sholat sunnah sebelum subuh dan sholat subuh, tubuh kita dalam keadaan segar, bersih, dan suci dari hadas.
Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.